Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cekwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal kami masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Nama cek bicek kalau nak tenang nak senang. Nonton acara kami semua Bersama Ustadz Husyam dan Cekwan. Nah, Pak Ustadz, hari ini Pak Ustadz kebetulan hari teater sedunia. Hari teater sedunia. Iya, tanggal 27 Maret. Hah? Teater itu apa dia? Teater itu ya apa panggung seni lah. Oh. Panggung seni namanya. Bukan main layangan motor-motor itu. Itu lain, mainan Pak Ustadz dulu. Ya ini Pak Ustadz, karena hari ini tanggal 27 Maret adalah hari teater sedunia. Cekwan nak nanya dengan Pak Ustadz ya, netizen ya. Karena apa? Nah perlu kita tanya. Nah ini Pak Ustadz, kita berkesenian ini. Nah mak mano bagusnya mak mano menurut agama. Nah menurut agama Islam. Nah seni ini cak mana Pak Ustadz? Ya. Jadi seni itu adalah sesuatu karya. Karya itu tentunya dari sesuatu yang dia cintai, yang dia senangi, maka menghasilkan sesuatu karya. Karya yang luar biasa itu yaitu disebut seni. Nah karena dia lakukan terus menerus, dia seni itu menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu menjadi sebuah peradaban. Jadi kalau orang mau bicara tentang bagaimana seni, tentu Islam itu adalah yang paling luar biasa. Karena yang melahirkan peradaban itu kan Islam. Islam itu melahirkan peradaban. Karena yang disebut Islam itu adalah mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Islam ajarannya. Jadi tentu melahirkan peradaban. Nah, peradaban itu yaitu akibat dari karya seni. Karya seni itu adalah sesuatu yang indah. Karena sesuatu yang indah yang dibuat. Nah, sesuatu yang indah itu kan karena yang Allah sendiri adalah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta dan Allah Maha Pembentuk dan sebaik-baik pembentuk yang dalam disebut dengan Al-Musawwir. Al-Musawwir itu Allah lah yang mencipta terus menjadikan indah ciptaannya. Al-Musawwir. Berarti seni itu menciptakan yang indah. Seni. Allah itu menyenangi yang indah-indah. Jadi tentu bagus kalau kita ada hari seni, hari teater seni, ya artinya kita menjadi seorang bangsa yang punya kebudayaan. Orang yang tidak punya seni berarti tidak punya kebudayaan. Tidak punya kebudayaan, tidak punya nilai-nilai. Tidak punya nilai-nilai, tidak ada keteraturan dalam bangsa itu, tidak ada norma-norma. Nah itu. Jadi kalau kita punya seni, insya Allah mudah-mudahan ada nilai-nilai keteraturan, ada nilai-nilai adab, norma, kehidupan masyarakat yang seimbang. Nah itulah disebut dengan Islam. Maka ada peradaban Islam. Ya benar itu ya. Karena kita baca Al-Quran tuh, dengerin lemaknya. Itu berarti seni kan, seni yang besar kan. Kita dengar baca ayat suci Al-Quran kan. Itulah memang Masya Allah. Allah tuh nyipta keseni memang luar biasa. Tapi kalau Al-Quran, jangan salah cek. Ini perlu tahu nih. Perlu diketahui. Kalau Al-Quran sendiri ada ayat Al-Quran itu di surat Yasin. Surat Yasin, surat 36, ayat 69. Itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syira' wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Kami, kata Allah, tidak mengajarkan syair kepadamu dan tidaklah pantas bagimu untuk bersyair. Al-Quran itu sungguh pelajaran, bukan syair. Nah, itu jadi Al-Quran sendiri bukan syair. Mengindah-indahkan itu tidak boleh, tetapi dalam Al-Quran itu ada ilmu tajwid, ada ilmu nahwu sorobnya, ada intonasi yang memang
Al-Quran itu sungguh karena tajwidnya, karena bacaan itu berdasarkan makhraj yang keluar hurufnya itu menjadi indah, ya itulah keindahan Al-Quran. Tapi bukan disair-sairkan. Al-Quran bukan untuk sair-sair. Tujuan utama Quran itu untuk pelajaran. Tapi indah menjadi indah, iya pasti indah. Karena datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran pasti indah. Sesuai dengan huruf itu tadi ya. Pasti setiap huruf ada makna. Dan bahkan setiap diucapkan dia itu akan menyambungkan saraf-saraf. Saking demikian indahnya. Maka cek kalau dengar itu sampai terhanyut. Begitu. Tapi bukan tujuan. Memang bukan tujuan itu. Tujuannya Al-Quran itu menjadi pelajaran. Jangan salah tujuan. Oh kita menyenangin anunya, tapi tidak dapat mengambil pelajaran. Nah itu zalim. Mendengar indahnya Al-Quran itu salah satu daya tarik, ya. Tetapi kemudian Al-Quran itu hanya sebatas itu, tidak boleh. Karena Al-Quran itu adalah pelajaran yang harus kita ambil intisari di dalamnya. Itu kira-kira. Tapi boleh tak? Wong bersair-sair. Orang-orang yang bersair dengan tujuan untuk menjadikan orang itu makin cinta dengan agama, makin mencintai Rasul, makin memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Tak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh itu menjadikan syair yang menjadi dan mengundang hawa nafsu dan syahwat. Nah itu dosa. Nah situ. Kalau konteksnya dalam seni itu mengarahkan kepada Al-Quran yang disair-sairkan. Tapi kalau seni dalam konteks peradaban, bahwa yang namanya Al-Quran, yang namanya datangnya Islam itu adalah sebuah seni, iya. Karena Islam itu adalah melahirkan sebuah peradaban. Orang-orang yang dulunya tidak memahami cak mana caranya menikah, ketika datang Islam, menikah dengan konsep Islam itu sangatlah memuliakan perempuan, menjadikan keluarga itu punya nasab yang dimuliakan. Itu karena apa? Karena ada peradaban. Nah, keteraturan yang dimunculkan oleh Islam itu, itulah yang disebut dengan seni. Dan ciptaan-ciptaan. Misalnya kita nyiptakan HP. Kalau hari ini ya teknologi, motor, mobil, misalnya, kursi, meja menjadi makin indah untuk kebutuhan manusia. Tidak mungkin mejanya tidak semakin indah kan? Semakin lama kursi yang kita duduk ini semakin indah. Nah itu adalah seni. Nah itulah karena apa? Karena Allah sendiri menyenangi yang indah. Itu memang benar. Kalau recewan itu bukan recewan sih. Memang sudah dalam kan Al-Quran itu kan sudah panjang pendeknya sudah ada. Tinggal kita baca jadi keluar indah sendiri, Pak Ustaz. Indah, iya. Bukan diindah-indahkan, memang sangat indah, sangat indah. Karena indah itu kan datang dari Allah. Karena Allah menyenangi yang indah. Karena salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah itu Al-Musawwir. Itu kan memperindah, mempercantik. Kita dalam perut kita itu kan mulai dari air mani yang dipancarkan kata Allah. Kemudian aku jadikan dia segumpal daging, kemudian menjadi segumpal membentuk rupanya. Muka kita ini diceritakan Al-Quran dilukis oleh Allah. Allah melukiskan wajahnya, membentuk hidungnya, membentuk mulutnya, membentuk kupingnya. Maka muka kita ini sejuta manusia, sejuta rupa. Tidak ada satupun manusia yang sama. Begitu luar biasanya karena Allah lah yang Maha Pencipta dan Maha Memperindah. Makanya kita tidak boleh merubah bentuk ciptaan Allah. Kalau sudah ada ciptaan Allah, kita rubah berarti kita tidak syukur nikmat. Kalau bentuk receh, kalau sudah ganteng, kalau Ustaz ngaranya ngomong ganteng, hati-hati ganteng. Cuma ngomong yang aku ganteng ya. Oh ya Allah, sampai besar ke situ ya tentang seni itu. Jadi dulu harus paham ya. Ya enggak? Ya harus bedanya cak mano. Nah, jadi perlu banyak bertanya ya. Jangan kita ngomong ini seni semuanya. Jadi harus jelas gitu ya. Al-Qur'an itu memang sudah itu dibuat oleh Allah gitu loh. Jadi kita jangan ngomong bahwa ini di lagu-lagu memang itunya sudah
sudah apa iramanya memang itu gitu loh. Iramanya indah dan tidak bisa di apa namanya dicarikan pola dengan pola sekali lagu apapun tidak bisa, dan Al-Quran tidak bisa dimasukkan dengan pola-pola lagu karena bukan lagu. Nah dulu deh, karena itu banyak bertanya, kita nih ada nomor telepon Pak Ustaz. Ya. Gak apa-apa bertanya jadi justru itu kami ini tidak perlu panjang tapi jelas padat Jelas padat. Dan hari ini juga kita ucapkan yang teater sedunia, kami ucapkan selamat dan semangat berkarya terus untuk berkesenian. Agak berepotan sih ngomong. Nah, oke dulu karena waktu kami tidak banyak singkat jelas padat. Kalaupun kurang puas boleh bertanya, boleh SMS dengan Pak Ustadz atau Pak Cik Wan. Nanti kita masuk dalam program. Dan mungkin ada nak pengen, Pak Ustadz bagaimana kajian masalah ini, kita bahas di sini. Ya tak Pak Ustadz Silakan. Oke. Kita akan sharing. Oke, makasih banyak Pak Ustadz Alhamdulillah. Iya. Kapal api masuk Lembang, banyu tenang jadi gelombang, jadi mancing-mancing, nak senang, nak tenang. Nonton acara kami Samwan Bersama Ustaz Husam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.